kajian kita pastikan yang pada minggu yang lalu kita telah masuk pada hikmah yang ke-6 yang belum tuntas, yang insya Allah malam ini kita tuntaskan, yaitu hikmah lahirul ta'akhir wadil abai ma'al ilha'i fitihah mujidan liyaksikan wahidulkan ibahatu fumah turhula kalafati wa takhtar nafsikan ilhadillati ilhadillati. Jadi jangan keterlambatan pemberian Allah kepadamu karena engkau tidak berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian menjadikan engkau berputus asa. Karena tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja doa itu bisa saja sesuai dengan apa yang kita minta atau sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan kapan doa itu akan dikabul oleh Allah, itu Allah yang menentukan, bukan kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita telah sampai kepada bahwa doa itu adalah sesuatu permintaan yang pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran bahwasanya qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian berfirman ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, niscaya doa kalian itu akan aku ijabah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dimaksud doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah doa-doa yang memenuhi syarat-syarat dan adab-adabnya. Karena yang disebut dengan doa itu adalah ad-du'a'u talabun mas'ulun bi'adadin dibisotil uqudiyati lijalahil wujudiyati. Yang disebut dengan doa adalah menuntut atau meminta kepada Allah yang disertai dengan adab atau tata krama pada hamparan kehambaan di sisi ketuhanan. Oleh karenanya, berdasarkan pengertian doa ini, maka tidak semua yang kita minta kepada Allah itu dikategorikan doa. Maka yang termasuk doa itu mesti harus melalui syarat-syarat dan adab-adabnya. Laisa likulli talabin du'aun, tidak semua yang kita minta kepada Allah itu dianggap doa. Nah, bagaimana doa-doa itu kemudian, permintaan-permintaan kita itu kemudian dikategorikan sebagai doa dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bab ini, pada bab ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Al-Imam Al-Hulaini, Imam Ibnu Hajar dan Imam At-Tarsusi menjelaskan bahwa syarat-syarat permintaan kepada Allah, syarat-syarat doa dan adab kepada Allah agar permintaan atau doa itu bisa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar doa-doa itu bisa dikategorikan seperti apa yang kita jelaskan pada minggu yang lalu. Ketika itu tidak langsung diijabah oleh Allah, dia akan menjadi nilai ibadah, maka doa-doa itu harus memenuhi syarat dan rukun, syarat dan adab-adabnya. Sama dengan ibadah lain, seperti misalnya sholat. Sampai sholat, syarat sholat itu ada berapa? Syarat sholat itu ada 5. Di antaranya apa? Kita harus suci dari hadas, baik itu hadas kecil, hadas besar. Yang kedua, bersih dari najis. Itu termasuk syaratnya, baik badan, pakaian, dan tempat kita ketika sholat. Yang ketiga, harus mengetahui waktu masuknya sholat. Artinya apa? Tahu kalau ini waktunya zuhur, tahu kalau waktunya asar, tahu kalau waktunya maghrib. Terus yang selanjutnya apa? Menghadap kiblat. Itu termasuk syarat-syaratnya. Ketika syarat itu tak terpenuhi, maka dipastikan sholat Anda itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sah. Tidak sah sholatnya. Begitu juga sama
kita di dalam berdoa ini. Maka kata Imam Al-Hulaimi dan Imam Ibnu Hajar, yang harus kita lalui, yang harus kita penuhi untuk doa kita itu bisa dikategorikan doa dan bisa diterima oleh Allah, maka ada 15 syarat yang tidak boleh satu pun itu tidak terpenuhi. Ketika satu saja tidak terpenuhi, maka itu tidak dikategorikan doa, tidak dikategorikan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama adalah syaratnya alla yakuna al-mas'ulu mumtani'an aqlan aw adatan. Syarat yang pertama, doa itu harus tidak ada yang diminta itu tercegah atau bertentangan dengan akal dan kebiasaan. Artinya harus logis, harus masuk akal yang ada minta kepada Allah. Kalau permintaan itu tak masuk akal, maka itu bukan doa. Contoh apa? Kanzulil ma'idati minas sama'i wa ihya'il mauta. Contohnya adalah seperti kita minta kepada Allah, minta makanan dari langit misalnya. Doa sampean, ya Allah, tolong ya Allah datangkan makanan dari langit. Itu impossible, tak masuk akal permintaan sampean itu. Atau sampean berdoa minta agar orang yang sudah mati itu hidup kembali. Sampean ziarah ke kuburan orang tuanya, ya Allah tolong hidupkan lagi bapakku yang sudah meninggal ya Allah. Tak masuk akal, tidak logis. Maka itu bukan dikatakan doa. Bisa meminta dengan contoh yang saya sebutkan tadi itu, kecuali dia itu nabi atau para wali. Seperti contoh yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, bagaimana Nabi Isa itu bisa menurunkan hidangan dari langit, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi atau para wali itu boleh. Itu yang pertama. Jadi harus logis dan masuk akal. Logis, masuk akal dan sesuai kebiasaan. Tidak bertentangan dengan kebiasaan. Itu pertama. Yang kedua, alla yakuna al-mas'ulu ibahata haramin. Tak boleh kita berdoa kepada Allah itu, kalau itu ingin dianggap doa dan ingin diterima oleh Allah, kita meminta sesuatu yang sudah nyata-nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong ya Allah, aku pengen babi ya Allah misalnya. Enggak boleh, karena babi itu sudah nyata-nyata diharamkan Allah. Maka yang harus dipinta itu adalah sesuatu yang halal, yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, alla yakunal mas'ulu fasidan. Yaitu tidak ada yang diminta itu untuk hal yang rusak atau yang merusak, hal yang akan mendatangkan kerusakan. Kalmali wal jahi litafakhurin. Contoh sampean minta kepada Allah berdoa, minta harta, minta pangkat, tapi niat sampean itu kepada Allah berdoanya apa? Ditafakhur, untuk bersombongan, untuk berbangga-bangga diri. Tak boleh. Ya Allah datangkan harta kepadaku ya Allah, beri aku pangkat ya Allah, agar aku bisa menjadi orang yang bisa menyombongkan diri di dunia ini ya Allah. Doa-doa seperti itu. Artinya alla yakunal mas'ulu fasidan. Tak boleh. Karena kalau berdoa seperti itu tidak termasuk kategori doa. Tidak masuk kategori doa. Itu yang ketiga. Yang keempat, alla yakuna du'a'u ala wajhil ikhtiyari. Berdoa itu tidak boleh kita itu hanya untuk mencoba-coba, ngetes, atau tidak betul. Itu biasa kita ucapkan Pak. Hari-hari kita sering itu. Dicoba kakak tua berapa, pola bi pengeran. Coba kali gak bi pengeran di kabul, pola terima bi pengeran, tak gini nggak tuh, benih tua nama, bukan doa. Karena tidak ada doa kepada Allah itu sifatnya main-main, tidak ada. Yang nama kita doa kepada Allah itu pasti sungguh-sungguh. Nggak ada istilah itu, doa itu kita coba-coba itu nggak ada. Yang kelima, syarat doa itu bisa dianggap doa dan bisa diterima oleh Allah. Allah yasta'dimal mas'ul. Kita tidak boleh ketika berdoa itu menganggap permintaan kita kepada Allah itu terlalu besar. Tak boleh, Pak. Kalau kata ulama tasawuf haram kita. Tak boleh. Kenapa? Karena menurut kita yang kita minta kepada Allah itu besar,
tapi bagi Allah kecil. Yakin kepada Allah. Tak boleh kita menganggap, ya Allah, permintaan saya yang terlalu besar, ya Allah. Tidak ada doa seperti itu. Tidak ada. Apa yang Anda minta silakan, yang penting logis. Jadi tidak ada. Karena semuanya bagi Allah itu kan kecil. Itu yang kelima. Yang keenam, ayyujibad dhanna billah bi an taghlibal ibadata ala qalbihi. Syaratnya doa itu harus kita membaguskan sangka kepada Allah atau berbaik sangka kepada Allah. Tak boleh kita di dalam berdoa itu kita berburuk sangka kepada Allah, dan harus dimunculkan harapan bahwa doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ragu-ragu. Karena kata Allah, ini ala dhanni abdi. Sesungguhnya aku ini tergantung anggapan umatku, persangkaan umatku. Kalau umatku menganggap aku tak ngasih, tak dikasih. Kalau umatku ragu-ragu, ya aku ragu-ragu. Artinya ketika meminta kepada Allah itu harus full keyakinan kita bahwa apa yang kita minta itu pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita itu ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketujuh, syarat doa itu bisa dikatakan doa dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yusghilahu doa antaridatin hadiratin. Tidak ada doa itu kemudian lebih mengutamakan doa daripada kewajiban-kewajiban yang kemudian tiba-tiba datang, maksudnya tiba-tiba hadir. Contohnya sampean sholat, tengah sholat punya anak kecil, di depan sampean itu ada kabel, kebetulan kabelnya ada kabel telanjang, lagi hidup ke listriknya. Sampai lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi khusyuk doa, tiba-tiba anak sampean nyamperin kabel telanjang itu. Maka kalau sampean membiarkan anak sampean yang sedang menuju ke kabel telanjang itu, meskipun sampean nangis darah, doa sampean itu tidak dianggap doa. Kenapa? Karena kita diberi kewajiban yang lain. Ada kewajiban yang lebih penting. Doa itu hanya sunnah, tapi menyelamatkan nyawa itu kewajiban. Menyelamatkan nyawa itu sebuah keharusan. Maka yang harus kita lakukan adalah hentikan doa, selamatkan dulu ini. Ini yang ketujuh yang dimaksud seperti ini. Jangankan dalam berdoa, sampai lagi sholat nih, kisahnya contohnya sama, misal seperti anaknya lagi sholat, tiba-tiba anaknya nyamperin kabel telanjang. Sudah bisa dipastikan kalau sampai anak kita memegang kabel telanjang itu, anak kita akan terjatuh dan bisa mati. Maka sholatnya harus dihentikan sampai anaknya dulu selamatkan, pindah dulu jauhkan, baru sholatnya lanjutkan kerjakan. Yang penting jangan berbicara kalau lagi sholat mau menyelamatkan orang, sampai jangan berbicara ketika menyelamatkan itu. Jangan tergelu, jadi sini itu Pak, mungkin akan tergelu, jadinya sholatnya akan batal. Yang penting jangan ngomong. Nah itu yang kedua. Jadi ketika datang kewajiban, maka kewajiban harus digabungkan daripada kita berdoa. Itu yang kedelapan, syarat doa itu bisa dikatakan doa Allah yajura min ta'khiril ibadah. Kita ketika berdoa itu tidak boleh kesal atau kecewa kepada Allah hanya karena doa kita itu lambat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi juga pada kita. Ya Allah, aku udah doa siang malam, sholat siang malam, minggu-minggu tak pernah dikabul. Itu Allah kita. Tak boleh Pak. Tetap yakin kita bahwa doa itu bisa dikabul Allah, karena janji Pak. Allah telah berjanji itu pasti. Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi. Hanya saja kembali kepada pembahasan awal, doa itu tergantung, bukan sesuai maunya kita doa itu, tapi sesuai apa yang diberikan Allah. Bisa sampai minta kuning, tapi Allah kasih biru. Bisa saja doa sampai itu diberikan spontan langsung, bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Dan di dalam masa menunggu itu,
kalau memenuhi syarat doa itu, semua akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinilai ibadah oleh Allah, masa menunggu doa sampai itu. Terus yang kesembilan, ayya'lama makna doai. Sampai ketika berdoa harus ngerti terhadap makna atau arti yang Anda minta, yang Anda doakan itu. Maka doa itu tidak mesti bahasa Arab. Kalau sampean tak paham doa bahasa Arab, lebih bagus sampean bahasa Indonesia atau bahasa yang Anda ngerti. Ngerti bahasa Madura? Bahasa Madura. Tak perlu kita gengsi, Pak. Doa nanti bahasa Arab panjang-panjang. Tapi tak paham dengan apa yang dimaksud. Nah, itu bukan doa namanya. Kalau kita minta kepada Allah tapi tak paham dengan apa yang diminta, tak ngerti dengan apa yang diminta, berarti bukan doa. Karena orang berdoa itu, orang meminta itu pasti paham ya dengan apa yang diminta. Yang bagus itu kalau ngerti, ya pakai bahasa Arab kalau yang ngerti, Pak. Kecuali doa meskipun kita tidak paham, artinya itu yang boleh. Karena dengan membacanya kita sudah dapat pahala ketika doa itu mengambil dari ayat-ayat Al-Quran dan mengambil dari hadis-hadis Nabi. Contoh Rabbana atina fid dunya bil akhirati hasanah dan seterusnya itu. Jadi kalau diambil langsung dari Al-Quran atau dari hadis, meskipun tak ngerti sampai tetap dapat pahala itu, masih memenuhi syarat. Tapi di luar itu, ketika Anda meminta kepada Allah, tak paham dengan apa yang diminta, maka itu bukan termasuk doa. Terus yang sebelum ayat dari Za'amma ya'udda isa'atun fil kitab, bahwasanya bahwa dia menghindari dari sesuatu yang dianggap menjahatkan dalam berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya meminta kepada Allah itu harus pakai adab, pakai tata krama. Meskipun itu benar, kalau itu tidak pakai adab, tidak pakai tata krama, maka tidak memenuhi syarat doa Anda itu. Contoh misalnya, Allahumma rzuqni quwwatan fil jima' misalnya. Ya Allah, berilah aku rezeki sehingga aku bisa kuat dalam berjima' misalnya. Itu tidak salah doa itu, tapi tidak beradab berdoa kepada Allah seperti itu. Maka tidak masuk doa itu namanya. Kenapa? Kurang ajar. Bahasa Madura kurang ajar. Yang benar apa? Yang benar, Allahumma matikni bi'adai wa jawarihi. Ya Allah, berilah aku kenikmatan dengan anggota tubuhku ini. Sama saja maksudnya itu, tapi ini yang sopan. Jadi kalau kepada sesama manusia kita harus beradab, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya lagi, yang ke-11, syarat doa itu agar diterima oleh Allah dan dikategorikan berdoa, ayallaha bi asma'ihil husna. Kita harus berdoa kepada Allah itu dengan nama-nama Allah yang baik. Contoh, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Razzaq. Itu kan termasuk doa-doa yang baik. Maka yang terbaik itu doa itu yang diselipkan dengan Asmaul Husna, salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh doa yang tak baik itu? Doa jahat itu. Meskipun kalimatnya tak salah, benar. Contoh, ya khaliqas syarr, wahai Allah yang menciptakan keburukan. Amin kan? Doa itu sama. Memang benar keburukan juga diciptakan oleh Allah, tidak salah. Tapi itu tidak sopan. Tidak masuk kategori yang ke-11 ini. Tak boleh kita menyandarkan berdoa kepada Allah, tapi disandarkan kepada ciptaan Allah yang itu, yang jelek-jelek itu. Atau bercontoh misalnya, ya khaliqal khinzir, ya Allah yang menciptakan babi, misalnya. Tidak boleh. Tak memenuhi syarat sampai berdoa seperti itu. Harus pakai Asmaul Husna. Terus yang ke-12,
ayah qalbuhu. Nah ini yang paling banyak kita lakukan kalau berdoa. Apa? Harus menghadirkan qalbu kita, hati kita. Artinya berdoa harus bukan berdoa sambil langkah toleng, sambil ngakan, sambil anu. Nah, contoh kalau pakai muslim di doa misalnya. Jemaahnya sambil berdoa, sambil ngala ini, ngala itu, macam-macam. Berarti tak masuk sambil pakai muslim berdoa, tapi sambil tak berdoa, biarpun amin. Dianggap tak berdoa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tak bisa menghadirkan hatinya. Buktinya apa? Buktinya waktunya berdoa, tapi sambil aktivitas lain yang dikerjakan. Berarti tak usuh, hatinya tidak hadir itu. Terus yang ke-13, ayya'lama alla qadira ala hajatihi illallah. Harus meyakini. Yang ke-13, kita harus yakin dan mengetahui bahwa tidak ada yang kuasa menerima terhadap doa-doa kita itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sandarkan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa doa itu hanya Allah saja yang bisa mengabulkan doa itu. Terus yang ke-14, syarat doa itu bisa dikatakan doa dan akan diterima oleh Allah, ayyakuna mu'imuhu halalan. Nah ini Pak, harus ada makanan yang dimakan oleh orang yang berdoa, itu makanan-makanan yang halal. Kalau orang yang makan makanan haram, meskipun berdoa seperti apapun takkan pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertolak. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kullu lahmin wa damin nabata min suhtin pannaru awwalihima. Setiap daging atau darah yang tumbuh keduanya dari makanan-makanan haram, pannaru awwalihima, maka api neraka lebih pantas untuk keduanya. Maka tak akan diterima doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap daging dan darah yang mengalir di badan kita itu yang tumbuh dari makanan-makanan haram. Maka doa yang akan diterima Allah adalah doa yang tubuh kita bersih dari makanan-makanan itu. Yang terakhir, yang ke-15, ayyakuna doa mukhlishan lillahi ta'ala. Kita berdoa kepada Allah itu harus betul-betul ikhlas karena Allah, karena menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena tendensi apapun, tidak ada karena sebab yang lain, tapi semua memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hikmah yang ke-6 ini oleh Imam Ibnu Athaillah, kita disuguhkan satu pelajaran bahwa umatnya ini ketika berdoa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya doa itu waktunya saja yang ditentukan oleh Allah, dan jenis pemberiannya saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun apa yang kita pinta tidak sesuai dengan apa yang kita pinta kepada Allah itu, tetapi itu dilakukan oleh Allah karena Allah lebih tahu apa yang lebih pantas dan lebih pas untuk diberikan kepada kita. Itu poinnya dari kalam hikmah yang ke-6 ini. Yang kedua poinnya adalah bahwa tidak semua permintaan kita kepada Allah itu dianggap doa. Ketika sesuatu permintaan itu tidak memenuhi syarat dan tata krama yang telah ditetapkan, maka itu tidak dianggap doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kalam hikmah ke-6 ini, kita di majelis ini sekarang kita sudah tahu seperti apa, bagaimana supaya doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ke depan sesuatu yang menjadi penyebab di antara 15 penyebab kita tidak dianggap berdoa ini, dan agar doa kita diterima oleh Allah, maka 15 ini yang harus kita lakukan. Yang dilarang kita hindari, yang diperintahkan di 15 ini kita lakukan. Baru itu dikatakan doa, agar permintaan munajat kita kepada Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk pada bab yang dalam hikmah yang ke-7. Dalam hikmah yang ke-7 itu yaitu la yushakkikannaka fil wa'di adami hukum ilmu
wa in ta'ayyana zamanuhu li'anna yakuna laka qadhan bi siratika wa ikhmadu li nuri sariratika. Artinya, janganlah karena tiadanya pemenuhan atas apa-apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, padahal telah jatuh waktunya, membuatmu ragu terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala. Agar yang demikian itu tidak menyebabkan basyirahmu buram dan cahaya sirmu itu padam. Kata Imam Ibnu Athaillah ini. Maksudnya ini adalah bahwa keraguan kita akan janji Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya adalah tanda-tanda dari kelemahan kita di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat basyirah kita, mata hati kita ini menjadi buram, menjadi kabur, dan cahaya sir atau cahaya rahasia-rahasia yang ada di dalam tubuh manusia ini menjadi padam. Kita itu yang lemah tauhidnya itu seperti apa? Manusia yang lemah tauhidnya itu, yang basyirahnya itu kemudian kabur itu seperti apa? Nah, insya Allah nanti kita dibahas pada bagian ke-7 atau kalam hikmah yang ke-7. Insya Allah demikian yang dapat saya sampaikan. Ini Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.